Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Dede Farida di acara Ngopini, ngobrol perihal isu terkini. Dan kali ini kita punya bahasan yang sangat-sangat menarik kalau menurut saya ya, karena tema kita untuk hari ini yaitu terkait pernikahan dini dan seks pada remaja. Jadi lebih ke nikah muda gitu ya. Tentunya saya tidak sendiri, saya selalu ditemani dengan orang-orang hebat, dan orang hebat yang saat ini menemani saya yaitu, silakan Mas Jutana. Mas Jutana. Iya. Esosnya. Alhamdulillah. Nama lengkapnya Muhammad Jutana ya. Oh, Muhammad Jutana. Saya dapat skripnya Jutananya aja. Jadi panggilannya siapa? Panggilannya Mas Jutana. Mas Jutana. Oke. Saya buka Mas dulu ya. Oke, silakan. Oke. Ya, kita udah steril kok, tenang. Iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sejauh ini oke. Oke ya. Good ya. Kegiatannya lagi apa? Kalau ya biasa kerja. Kerja di mana? Di rumah konseling aku temanmu. Oh, Tempat konsultasi buat teman-teman remaja yang butuh teman curhat, teman cerita bisa datang ke sana. Atau sekarang kita buka layanan online karena PPKM kan. Iya. benar, serba online ya. Tiap Senin sampai Jumat di sana kita. Iya. Saya maksudnya. Jadi Mas Jutana ini sebagai founder dari Madrasah Keluarga Indonesia. ya, Madrasah Keluarga Indonesia. Jadi teman-teman nih yang mau apa ya, masalah keluarga gitu tuh ya, Iya. konsultasi masalah keluarga bisa nih. Iya, kalau ke saya mungkin lebih konteksnya pranikah ya. Oh gitu. Iya. Iya benar. Kalau keluarga nanti ada tim yang lain juga, tapi ada di Madrasah Keluarga, tetap dalam satu ruang lingkup. Jadi emang kalau madrasah keluarga itu sebenarnya aku tuh masih bingung ya, madrasah keluarga itu ngapain gitu tuh. Ngapain? Kita ada layanan, ada program juga. Kalau program ada program kelas pranikah, kelas pasangan, dan kelas pengasuhan. Nah, yang sekarang lagi running nih, lagi hangat-hangatnya juga, yaitu kelas pranikah. Dengan tagline kelasnya tuh kelas 99 hari siap nikah. Wah, 99 hari. Iya, jadi kelas selama 3 bulan. Dibimbing, dibina dengan materi-materi dan narasumber yang insya Allah kece-kece, yang udah ahli di bidangnya. Nanti akan dibimbing gimana sih ilmu-ilmu sebelum nikah itu. Gitu, biar nikah itu bukan karena bosan ditanya kapan nikah, tapi memang udah berdasarkan kesiapan gitu loh. Terus ada juga program kelas pasangan, itu untuk suami istri, dan kelas pengasuhan untuk orang tua dan anak. Kita juga ada beberapa layanan, salah satunya layanan pendampingan untuk anak yang mau sekolah. Terutama yang anak masih kurang secara usia, itu ada tesnya. Kita bekerja sama dengan Steven Banten juga untuk kemudian ngasih tools agar si anak ini udah siap untuk sekolah gitu. Kita ada timnya juga. Wah, luar biasa sekali ya. Udah lama berdirinya madrasah? Kalau berdiri sejak 2018 kita running programnya semuanya. 3 tahun jalan ya? Iya, 3 tahun jalan. Ya, semoga selalu sukses. Amin. Terima kasih. Terus di sana sekarang lagi apa? Lagi ada program apa ya kira-kira? Itu yang lagi hangatnya tentunya yang tadi saya sampaikan, kelas 99 hari siap nikah. Dan nanti malam itu teman-teman semua jam 8 malam di Malam ini Instagram, betul. Ya, malam ini Instagram @madrasahkeluarga.id itu ada IG live untuk ngebahas sedikit preview tentang materi, salah satu materi di kelas 99 hari siap nikah, yaitu temanya tentang seni meyakinkan orang tua dan calon mertua. Jadi yang mau nikah tuh ada seninya tahu. Iya. Di mana tadi IG-nya harus di follow dulu. Madrasah Keluarga, dan nanti narasumbernya Kang Mujang Kurnia. Kang Mujang. Iya. Emang wah gitu ya. Jadi penasaran jam 8 ya? Iya, jam Saya 8 mau stay ikut tune lah. aja. Siapa tahu ya kan dapat ilmunya sebelum menikah, meskipun udah menikah. Alhamdulillah sejauh ini belum. Oh, belum. Masih mempersiapkan diri. Ya sama, saya juga belum. Ya meskipun kita belum menikah, kita bahas pernikahan dulu Ya, ya. it's okay, nggak buat apa-apa. prepare ya, buat Iya. prepare, nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya sama sekali. Dan yang perlu mungkin saya garis bawahi biar teman-teman nanti penonton setia Sabda News ini tahu nih. Pertama, jangan pernah ragu, malu untuk ngaku kalau lu tuh single, lu tuh jomblo. It's okay, itu status yang sama dengan lu punya pasangan. Kan dulunya status gitu loh.
Kenapa jangan malu? Karena itu bukan status yang memalukan, bukan status yang menyedihkan. Memalukan itu bagi saya kalau lu punya pasangan, lu bilang kendali dan akhirnya mohon maaf hamil di luar nikah. Ya Allah. Iya, dan menyedihkan itu juga bukan ketika lu jomblo. Menyedihkan itu adalah ketika lu punya pasangan, tapi dalam hubungan pasangan itu adalah hubungan yang toksik, atau anak zaman sekarang mungkin nyebutnya toxic relationship. Iya, Jadi nggak sehat gitu. Iya, nggak sehat. Jadi it's okay kalau kamu jomblo, single, bahkan kalau itu bikin kamu lebih produktif, ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, jomblo itu bukan berarti kesepian ya, Betul. tapi sepi banget. Tapi sepi banget. Kalau yang jomblo sebagai persiapannya ikut kelas Iya pranikah. gitu. Oh jadi bisa nih yang jomblo-jomblo ini ikut kelas pranikah. Tentu sangat direkomendasikan. Gitu. Iya. Jadi nggak harus punya pasangan dulu baru kita ikut kelas pranikah gitu Betul. ya. Siapa Jadi- tahu kan ketemu calonnya di sana. Iya. Insya Allah ketemu calonnya di sana, kita doakan bareng-bareng. Amin. Kayaknya hebat banget tuh. Wah, iya dong. Ya kan di umur agak-agak mateng lah. Agak-agak gitu. Iya, tapi seriusan bisa. Bisa banget. Justru para single-ilah direkomendasikan untuk ikut kelasnya gitu. Kalau saya boleh analogikan nih, kenapa sih orang yang masih jomblo juga wajib ikut kelasnya? Gini, waktu kecil dikasih uang berapa? Tergantung. Waktu kecil mungkin SD ya 1.000-2.000. Tapi ketika udah kuliah makin gede dong. Iya, Kenapa berbeda? kebutuhan juga banyak. Kebutuhan berbeda, dan yang paling penting kesiapan kita mengelola uangnya, kebutuhannya. Iya. Betul kan? Kemungkinan kenapa waktu kecil kita masih dikasih uang kecil karena orang tua juga tahu kalau anak saya ini masih butuhnya ya uang 10 ribuan, 20 ribuan gitu. Tapi ketika udah gede kuliah butuh uang lebih banyak. Mungkin saja nih teman-teman yang masih jomblo sekarang, kenapa masih jomblo? Karena mungkin belum ngerasa butuh sama pasangannya. Nah, salah satu ikhtiarnya bisa dengan kamu ikut kelas pranikah gitu. Gimana? Saya sebelum ikut juga sudah tertarik. Oke. Belum ada jodohnya. Doain ya. Amin, Siapa amin, tahu amin, kan. amin. Tapi penting gak sih pengetahuan berkeluarga sebelum menikah gitu? Tentu penting banget. Sebelum menikah kita udah punya bekal pengetahuan untuk menikah itu sendiri, membangun keluarga. Kita nih diwajibkan sholat usia berapa? Balik. Ketika balik. Balik ya. Ada yang 9 tahun, ada kemudian yang baliknya usia 15 tahun. Gimana dia mimpi jima atau headnya kan? Nah, tapi di hadisnya kita orang tuanya disuruh untuk merintah anaknya sholat dari usia 7 Tahun. tahun. Kenapa? Kok wajibnya kan usia 9 sampai 15 tahun, masih 3 tahun lagi. Tapi kenapa orang tua sudah diperintahkan sama Nabi untuk ngasih tahu anaknya biar sholat dari usia 7 tahun? Tidak lain tidak bukan kalau menurut saya adalah untuk belajar dan latihan gitu loh. Sebagai bekal agar nanti ketika udah wajib nih sholatnya, dia udah siap gitu loh secara pengetahuan ilmu dan praktek sholatnya. Jadi pun nikah gitu, jangan nunggu udah ada calonnya dulu baru persiapan gitu loh. Baiknya ketika belum ada calonnya pun siap-siap. Siapa tahu dengan kita siap-siap, kata Allah, ini hamba gue ini beneran pengen nikah nih, belajar ilmunya gitu loh. Gitu. Iya, jadi akhirnya mungkin dikasih, semoga aja gitu. Tapi ya sih ya, kadang-kadang emang lingkungan saya sendiri gitu kan. Kalau ngomong-ngomong nikah, yang suka ditanyain pertama kali tuh bukan udah siap belum kamunya, tapi udah ada belum calonnya, gitu ngegas gitu tuh. Iya. Udah ada belum calonnya, gitu. Iya. Kalau menurut Mas Jul sendiri, Mas Jutana. Mas Jutana sendiri gimana itu? Iya, itu Apa aja gitu sebenarnya pengetahuan itu yang harus itu ya. itu jadi salah satu bocoran di book yang lagi saya tulis. Mindset yang saya kritisi tentang zaman sekarang, kalau mau nikah tuh bisa ditanya emang udah ada calonnya sama siapa gitu kan, lu jomblo aja. Padahal yang harusnya lebih ditanya adalah emang udah siap gitu. Jadi bukan siapanya tapi siap atau enggaknya. Kenapa demikian? Iya, karena kalau kita mindsetnya adalah siapanya, kita akan terdorong untuk nyari calonnya dulu nih. Mending aja kalau udah ketemu calon yang pas dan siap bisa langsung nikah. Nah, kalau belum ketemu calon yang siap gimana? Nah, nauzubillah tadi ketemu sama jalur-jalur yang kurang pas gitu loh. Nah, makanya mindsetnya pertama bahwa nikah itu bukan siapanya tapi siap atau enggaknya gitu. Ya ada 7 tahapan teman-teman yang mau nikah.
Pertama tadi harus memantaskan diri, mempersiapkan ilmu, mental, fisik, emosional dan yang lainnya. Dan itu semua persiapannya ada di kelas 99 hari siap nikah. Yang kedua adalah menyusun kriteria. Ini penting banget agar nanti kita lebih mudah untuk mencarinya. Gitu loh. Kalau nyari barang nggak tahu ciri-ciri kan agak sulit. Jodoh itu kan ibarat barang yang hilang. Kita kalau nggak tahu ciri-ciri siapa yang mau kita nikahin itu akan sulit nyarinya. Beda halnya kalau sudah punya kriteria, orangnya cantik, pintar ngedidik dan hemat dan juga sayang sama orang tuanya, itu akan lebih mudah nyarinya kalau sudah tahu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga itu mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini penting agar karena keluarga nanti di pernikahan bukan hanya keluarga kamu dan pasangan suami dan istri, tapi juga dua keluarga, maka penting banget untuk nanya sama orang tua, mak gimana kalau kriterianya ini, karena di Indonesia ada beberapa orang tua yang meminta calonnya jangan jauh-jauh, jangan orang sini, jangan suku ini. Di Indonesia itu ada, termasuk saya pribadi sudah bertanya sama orang tua dan pesan beliau jangan keluar dari provinsi Banten karena ibu nggak mau jauh-jauh sama anaknya. Itu kan penting banget, kalau udah tahu kan berarti nanti saya nyarinya ya minimal masih ruang lingkup provinsi Banten lah gitu. Coba yang pertama apa tadi? Yang pertama termasuk ya. Kesiapan. Yang kedua itu apa tadi? Kriteria. Yang ketiga komunikasi orang tua. Iya, yang keempat baru nih nyari pasangan. Iya gitu. Keempat bukan ke satu. Iya, jadi nyari pasangan itu urutan keempat bukan ke satu. Baru nyari pasangan, kelimanya ta'aruf, keenamnya khitbah dan ketujuhnya nikah. Kalau kita belum punya calon dan masih di tahapan mencari kriteria, itu sangat-sangat bisa dikomunikasikan karena kita belum ada kelekatan hati dengan orang lain. Beda halnya nih, ini yang sering terjadi, yang sering cerita sama saya. Kita udah punya calon, udah serk banget sama dia, udah ngeklik pokoknya. Tapi pas nanya sama orang tua, ternyata ada sesuatu yang kurang disetujui. Itu kan sakit banget gitu loh. Iya. Kita udah klik ke orang tua, Kurang. enggak. Tapi beda halnya kalau kita nyusun kriteria, ngobrol sama orang tua, udah ngeklik nih. Itu kan belum ada calon, jadi baru nyari calonnya. Itu tujuan kenapa penting komunikasi sama orang tua sebelum nyari calonnya tadi. Tapi kan emang kayak pilihan orang tua kan kadang beda gitu sama kita gitu kan. Ini sekalian curhat kayaknya. Ya curhat nih ya. Iya, okay. Dulu nih pernah punya pacar, saya nih. Cuma orang tua kurang seret. Jadi kita juga sebagai anak kan kayak ke bawah gitu kan. Akhirnya kita bingung kan harus milih antara orang tua apa dia gitu kan. Ya saya ngalah pilih orang tua gitu kan. Nah gimana gitu, kadang kan emang dari pilihan orang tua sama pilihan kita tuh beda gitu tanggapannya gimana. Oke. Ini tahapan yang bisa dikatakan tidak sesuai yang tadi saya sampaikan ya. Ya karena sudah punya pacar dulu. Sedangkan di tahapan tadi kriteria sama orang tua dulu baru nyari calon pasangannya. Nah kalau udah tanggung gini gimana gitu kan. Tadi udah ngeklik sama si dia tapi orang tua nggak setuju. Sekarang saya tanya kondisi Kak Dede sendiri gimana? Apa yang gimana ya, udah putus. Udah milih orang tua. Iyalah. Terus gimana kondisi sekarang? Ya baik-baik aja sih. Iya, terus apa yang bermasalahkan sebetulnya? Ya siapa tahu kan nanti yang kedua kalinya bawa calon juga gitu. Iya, nah itu sebagai pelajaran kalau bagi saya pada akhirnya malu. Bercanda ya. Iya. Ya lanjut aja. Iya. Ya pada ini jadi pelajaran, maksudnya kalau yang kemarin udah baik-baik aja alhamdulillah gitu. Cuman berarti sekarang urutannya diubah. Jangan nyari seseorang yang udah ngeklik dulu tapi ngomong dulu sama orang tuanya gitu loh. Iya. Itu sih jadi pelajaran aja sebetulnya. Memang bener sih ya. Sebelum tahu kayak gini emang yang pertama tuh yang saya kira yang saya cari buat nikah itu ya calonnya dulu. Ternyata emang komunikasi dulu. Sebenarnya emang nggak ada sih orang tua yang nggak mau ngasih yang baik buat anaknya. Ngasih yang buruk ini. Salah ya. Ngasih yang buruk buat anaknya gitu. Makanya mereka setuju nggak setuju tuh karena emang mereka ngelihat dulu gitu calonnya tuh kira-kira baik nggak buat dia gitu. Dan ini yang perlu kita sama-sama pahami juga, orang tuh pengen yang terbaik buat kita, betul? Benar. Kita juga pengen yang terbaik buat diri kita, betul. Tapi yang sering jadi miss adalah yang terbaik buat kita itu nggak sama dengan yang terbaik buat orang tua. Iya. Nah, missnya di sini gitu loh. Sampaikan yang terbaik untuk saya tuh gimana, terbaik untuk orang tua tuh gimana. Kemudian cari benang merahnya. Karena terkadang orang mentok di yang tadi, gue pengennya A karena menurut gue yang terbaik, orang tua pengennya B karena menurut dia juga itu yang terbaik. Nggak nyari jalan tengah, garis merahnya atau benang merahnya di mana gitu. Jadi
ya intinya komunikasi lagi sih. Iya, berarti harus ikut kelas malam ya. Seni ya kan ada Kelas malam, kan? iya. Malam ini kan. Tapi yang lebih oke nanti yang 99 hari siap Nah, nikah. gitu, matang pokoknya itu. Insya Allah. Online ya? Apa gimana? Online karena kita kan ngedukung pemerintah yang lagi PPKM. Oh, iya. Tapi nikah muda itu baik nggak sih? Katanya emang dapat mengurangi seks bebas katanya kan. Menurut Kak Jutana sendiri, Mas Jutana sendiri gitu. Nikah muda pertama saya mau garis bawahi nikah muda itu kalau di pemahaman saya ya masih usia sesuai pemerintah anjurannya. Kan di undang-undang tuh dari yang tadinya 16 tahun minimal sekarang jadi 19 tahun minimal untuk laki-laki dan perempuan. Dan usia 19 tahun bagi kita memang masih muda. Jadi pertama usianya dulu. Usia nikah muda itu sekitar usia 19 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23 gitu loh. Kalau menurut saya di usia segitu it's okay untuk menikah. Kenapa? Pertama, dalil pertamanya adalah undang-undang pemerintah. Mereka sudah mengkaji bahwa usia 19 tahun adalah usia yang pas buat nikah. Tapi yang perlu digarisbawahi bukan cuma angka usianya, tapi kesiapannya lagi-lagi. Itu. Adapun nikah muda kalau mereka udah siap itu bagus banget. Karena tadi mungkin bisa mengurangi tingkat perzinahan ataupun seks bebas yang terjadi di kalangan remaja sekarang gitu. Itu mungkin juga bisa mengurangi. Jadi saya mendukung nikah muda, tapi nikah muda yang dibarengi dengan kesiapan. Gak cuma nikah muda yang ngikutin influencer di Instagram, gak cuma karena aku bosen tiap lebaran ditanya nikah mulu makanya pengen nikah muda. Biar gak ditanyain mulu, padahal itu gak akan berhenti, akan terus kayak gitu aja. Ya emang benar sih ya. Nikah itu bukan suatu hal yang gampang, apalagi buat bersama sama orang itu aja gitu kan. Karena kita juga harus perlu mengenal lebih dulu gitu. Ya benar enggak? Iya, makanya ada ta'aruf, harus kenal dulu. Oh, ada ta'aruf. Iya, penting. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Jong gitu. Iya dong. Dapat jong. Tapi kalau emang bicara idealnya menikah itu usia berapa sih, meskipun emang tadi kan udah dijelasin kalau misalkan nikah itu emang kalau menurut anjuran pemerintah kan antara 20-an gitu ya. Bukan anjuran, batas minimal ya, sih. minimal ya. Tapi kalau menurut Mas Jutana sendiri gimana gitu untuk idealnya, ideal bangetnya? Karena emang nggak bisa kan umur itu menjadi tolak ukur gitu kan. Betul. Ideal menikah itu yang dilihat adalah kesiapannya bukan usianya. Karena usia tidak selalu selaras banding lurus dengan kesiapan. Kalau di usia dia 19 tahun, dia sudah siap secara mental, secara emosional, secara tanggung jawab dan komitmen, secara ilmu mendidik anak dan yang lainnya, it's okay dia menikah usia 19 tahun. Tapi pun dia usia 25 tahun tapi masih kekanak-kanakan, belum bisa megang tanggung jawab, belum bisa komitmen. Ya gimana ya, itu ya kurang direkomendasikan lah gitu, walaupun usia sudah 25 tahun. Jadi kalau mau lihat kondisi ideal, alihkan ke kesiapan bukan ke usia. Walaupun usia juga tetap perlu dipertimbangkan, karena kalau usia 6 tahun kan jelas dia belum siap. Iya, gitu. Si bocil kan. Iya, bocil. Tapi prepare-nya tuh hal-hal yang harus disiapin itu sebelum nikah muda. Selain yang tadi disebutin 7 itu tuh ya, ada lagi nggak sih? Kalau yang 7 kan lebih ke tahapan. Kalau persiapan jelas banyak juga sebetulnya gitu loh. Cuman persiapan di sini tidak mengharuskan 100%. Karena kalau menunggu 100% kayaknya gak nikah-nikah. Ya nggak ada ya. Iya. Ada persiapan di nikah itu ya nggak 100%, minimal 70-80 lah gitu. Karena tadi tuh kalau persiapannya harus 100% mungkin orang gak nikah-nikah. Nah, adapun persiapannya salah satu yang paling basic adalah fisik. Dia udah mampu dia udah dewasa, udah balik, which is usia 19 tahun ya udah dong. Rata-rata udah pasti gitu loh. Kemudian selain fisik, kemudian mental. Gimana cara dia mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang calon ayah. Karena jelas beda ketika diri sendiri dan ketika punya tanggungan gitu loh. Saya belum ngalamin, tapi dari yang saya pelajari itu juga penting mental. Kemudian emosional, gimana cara mengkomunikasikannya, jangan sama-sama egois. Kan kalau masih muda kan egoisnya tinggi ya. Iya, kebanyakan tuh mau menang sendiri. Nggak ada yang mengalah. Iya, gimana aku aja gitu. Iya. Dia tuh belum menikah tapi kayak udah menguasai pernikahan banget ya. Dalilnya kan al-ilmu qabla amal katanya. Oh iya benar. Ilmu dulu baru amal. Ya. Iya, berlebih. Jangan kebalik ya. Awas kebalik. Enggak apa-apa, suka kebalik juga, bukan sesuatu yang benar-benar dilarang gitu. Cuman
Tadi tuh pada akhirnya by tragedi. Kejadian dulu baru tahu oh harusnya gini. Jadi misalkan nih, kalau kenapa pentingnya ilmu qabla amal, jangan ketika nikah baru sadar, pas cerai misalkan nih, oh iya harusnya aku tuh dulu jaga emosional, jaga ego, jangan selalu menang sendiri, baru kemudian tahu. Itu kan ilmu yang didapat ketika udah menikah. Padahal kalau dia belajar sebelum nikah, hanya hal itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi resiko perceraiannya. Kenapa? Karena udah tahu ketika udah menikah ada dua ego nih. Kalau dua-duanya sama-sama mau menang sendiri, ya nggak akan ada yang menang. Kan ego itu ibarat api. Kalau api lawan api jadi makin gede apinya. Makanya kalau ada api lawan pakai air tadi itu biar reda. Jadi harus ada yang mau mengalah memang, dan itulah kesiapan pernikahan, salah satu soal emosional dan mental. Biasanya yang ngalah tuh cowok ya. Iya. Kebanyakan cowok karena perempuan selalu benar. Katanya. Katanya. Tapi emang kadang tuh ada, kalau ada yang ditanya, lo tuh udah siap nikah belum, katanya kan. Suka jawab, gue belum kepikiran gitu. Kayak Agus tuh. Aduh. Kayak Agus tuh kalau ditanya gue ya belum kepikiran katanya, padahal udah 2 kali. Bercanda. Maksudnya. Oke. Agus tuh nama samaran ya? Samaran. Iya, nama samaran. Gak usah detail Iya, ya. bisa dicari. Ya, kadang kalau orang yang bilang kayak gitu belum kepikiran gitu, itu kok kayak sebuah tanda dia tuh nggak bakal nikah, apa jodohnya lama, apa gimana sih gitu? Iya. Menurut Mas Cutana. Untuk orang-orang yang memiliki anggapan seperti itu, aku mau share sesuatu nih. Oh gitu. Jadi nikah itu kan asal hukumnya sunnah. Sunnah nikah sunnati falaysa pahaman rogiban sunnati falaysa minni, kata Nabi. Asalnya sunnah, cuman pada satu kondisi pada akhirnya kontekstual, fleksibel. Ada orang yang wajib nikah. Wajib nikah, ada orang yang bahkan haram nikah, ada orang yang makruh nikah. Jadi nikah itu bukan soal aku nggak mau, aku mau gitu. Bukan soal mau nggak mau, ini tuh syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi bukan soal mau gak mau. Ketika hukumnya udah wajib bagi lo, ya mau gak mau lo nikah. Gimana kondisi wajib nikah? Ketika lo sebagai pribadi sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa memegang komitmen, dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kan takut tergelincir kepada perzinahan, maka ya diwajibkan nikah. Orang udah misalnya udah mapan, udah punya rumah gitu, udah bisa tanggung jawab, dan takut nih hawa nafsunya tergelincir, maka wajib nikah. Wajib ya. Iya. Terus tadi yang haram nikah? Yang haram nikah tuh ketika dia sendiri belum siap, kemudian belum punya tanggung jawab, belum bisa jaga komitmen, dan pada akhirnya nanti nauzubillahnya itu akan memperburuk hubungan dengan pasangannya. Malah keluarga yang dibangun adalah keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah seperti yang kita harapkan. Nah itu pada akhirnya nanti akan haram menikah gitu loh. Tapi pada umumnya pada hukum awalnya nikah itu sunnah. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan aku mau nikah, bukan soal mau gak mau. Ini ada hukumnya. Gitu ya. Identifikasi diri aja. Aku nih sekarang hukum nikahnya masih sunnah. Udah wajib? Kalau masih sunnah mungkin masih bisa nyantai sambil nyari. Tapi kalau udah wajib cepetan deh gitu. Dia nunggu apa lagi? Gitu ya. Iya. Kadang emang suka kalau aku sendiri, aku pribadi ya, suka salut sama orang-orang yang nikah muda gitu, karena mereka tuh udah bisa pertama megang komitmen dulu gitu kan. Karena untuk bersama-sama orang yang itu aja dalam kurun waktu yang lama gitu kan, emang bukan hal yang mudah gitu, emang sulit banget. Ada pertanyaan titipan gitu. Oh, ada pertanyaan titipan. Dia nanya katanya, gimana kita bisa tahu kita ini udah siap apa belum? Tadi kan yang disebutkan dari emosional, dari tanggung jawab, komitmen. Nah, tahu emosional kita atau tanggung jawab sampai komitmen kita itu ada di titik kematangan itu gimana? Oke. Itu akan lebih panjangnya dibahas di kelas 99 hari siap nikah. Tapi kalau mau saya kasih rumus singkatnya, kamu tanya sama orang yang selama ini dekat sama kamu, which is orang tua. Kenapa? Karena dia yang paling tahu sejauh ini. Saya pun begitu. Saya ngerasa pribadi udah lumayan oke nih, udah siap nikah. Tapi ketika saya bertanya sama orang tua saya, menurut beliau saya belum siap di dalam salah satu aspek. Jadi belum mengizinkan. Nah, jadi rumus singkatnya kalau udah tahu nih, udah pengen tahu aku udah siap nikah atau belum, tanya orang tua. Gitu loh, ya. Itu mungkin buat pertanyaan titipan tadi. Agus nanti pulang dari sini nanya aja, "Mama, aku udah siap nikah belum?" gitu.
Bercanda Gus, maaf ya. Samar. Dan itu penting. Kenapa kita tanya orang tua kita ini udah siap nikah belum? Sambil kemudian diyakinkan. Kalau kita udah ngerasa siap, yakinkan orang tua. Penting, kenapa? Kita kan akan meyakinkan orang tua pasangan kita nih. Sebelum meyakinkan orang tua pasangan kita, ya yakinkan dulu orang tua kita. Karena akan sulit kan nanti meyakinkan orang tua anak orang lain ini daripada meyakinkan orang tua sendiri gitu loh. Iya benar. Karena emang menikah itu bukan cuma soal dua pasangan, tapi soal dua keluarga yang Asik. disatukan. Quote of the day. Baca di quote tadi. Iya benar emang kayak gitu. Terus juga emang tapi kalau misal aku tuh pernah ini sih, aku Dede ya. Nama saya Dede Farida kan ya. Dede tuh pernah baca di satu artikel katanya emang kita tuh sebagai anak di depan orang tua nggak bakal pernah dewasa. Jadi kalau misalnya kita nanya dulu ke orang tua kayak tadi gitu kan, sambil meyakinkan pun tetap di mata orang tua kita tuh bakalan tetap kayak anak kecil kayak gitu kan. Jadi selain rumus yang tadi ada lagi nggak? Ya benar kan yang tadi tuh? Iya, ini kayaknya mau dibocorin semuanya di sini. Iya, sekalian ya biar tahu. Oke. Kalau saya pribadi menilai kedewasaan, sikap emosional dan tanggung jawab dari cara kita. Kalau misalkan lu udah punya adik, misalnya saya udah punya adik, ketika udah mulai bisa misalkan ngasih uang jajan secara ekonomi, ngasih perhatian yang cukup sama adik, kemudian bisa ngejaga dan ngebimbing adik kita nih, itu salah satu faktor gimana kita ini udah siap nikah atau belum gitu loh. Karena kan kita salah satu tugasnya ketika jadi suami adalah untuk ngebimbing istrinya nanti gitu loh. Jadi imam, istri kan makmum jadi dibimbing. Nah, salah satu faktor yang bisa dilihat adalah gimana hubungan kita dengan adik kita. Nah, itu bisa dilihat kalau hubungannya baik, bisa ngebimbing, which is kalau lo udah kerja bisa ngasih uang buat jajan dia, itu udah bagus banget gitu loh. Kalau ngasih uang jajan buat adik aja nggak bisa, gimana nafkahin istri gitu loh. Ya jadi emang ekonomi itu emang penting juga Iya, kan salah ya. satunya. Iya, ekonomi juga penting. Jadi kadang emang ada sih yang bilang udah kita jalani aja dulu gitu kan. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Iya, ternyata emang semua hal itu harus disiapin terlebih dahulu. Betul. Lumayan ya. Dan kalau boleh saya nambahin, kesiapan itu bukan jaminan 100% keluarga yang kita bangun akan sakinah mawaddah warahmah. Kesiapan itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia untuk meminimalisir setiap kekurangan, meminimalisir setiap resiko yang terjadi nanti di pernikahan. Karena kita nggak tahu gitu, we don't know di pernikahan nanti bakal ada apa. Tapi kalau kita udah belajar nih dari orang-orang yang udah nikah, which is ada 9 narasumber tadi yang saya sampaikan, dan mereka udah nikah semua. Kita belajar dari mereka. Kalau mereka lagi ada konflik sama pasangannya gimana, kalau misalkan didik anaknya kayak gimana, ketika nyari pasangan kayak gimana, itu akan jadi bekal banget buat kita gitu loh. Gimana caranya nyari pasangan, didik anak, dan ngebangun komunikasi yang baik sama istri atau pasangan nanti gitu. Iya, setuju banget tuh. Meskipun Jadi, emang apa ya, cerita orang kan emang beda-beda Betul. gitu. Kisah orang juga beda-beda, tapi setidaknya pembelajaran orang kan bisa jadikan pembelajaran kita juga kayak gitu kan, meminimalisir masalah yang akan terjadi. Iya. Kalau kata buku Sidu tuh experience the best teacher. Wow. Pengalaman itu guru yang berharga. Iya benar. Iya, jadi kalau kita belum bisa belajar di pengalaman diri sendiri, which is sebelum nikah, kita belajar di pengalaman orang lain yang udah nikah. Benar. Gitu. Pengalaman itu yang penting ya. Penting banget. Oh, nanya lagi apa? Jadi gini nih Bang, kan kalau tadi kan ada 7 tahapan ya. Nah ketika udah tahapan ketiga ini kita udah komunikasikan ke orang tua. Ya. Nah tahapan keempat kan kita cari nih pasangannya. Nah ketika udah mencari pasangannya, terus buat meyakinkan keluarga si calon itu gimana? Ada jurus ampuhnya gitu, wah ini bakal ampuh nih gitu. Karena mayoritas kayak gini ya yang banyak orang lakuin. Oke, dan sebetulnya untuk jawaban pertanyaan tadi, gimana sih kita udah komunikasi dengan orang tua, dan orang tua kita sudah ngeklik, kayaknya nih by case dia pribadi kayaknya nih curhat gitu. Kalau aku udah ngeklik sama ceweknya, pun dengan orang tua gimana meyakinkan sama orang lain. Gini, untuk lebih panjang lebarnya nanti malam itu sebetulnya akan dibahas juga di IG live. Seni meyakinkan orang tua dan calon mertua gitu. Tapi baru preview kelasnya aja. Jadi ya masih tipis-tipis, masih kulit-kulit. Tapi insya Allah bisa jadi tambahan ilmu untuk meyakinkan orang tua. Tapi kalau lu sendiri udah bisa meyakinkan orang tua tentang pasangan lu dan diri lu nya gitu loh,
insya Allah nggak bakalan terlalu sulit buat ngeyakinin orang tua pasangan kamu gitu. Itu aja sih kalau dari saya mungkin. Udah Nanti kayak Mama Dede ya. Yang mau nikah ini nanyanya banyak banget. Bercanda. Iya, terus gimana lagi? Tapi emang dasarnya sendiri ada kan kali sebelum kan memang nanti malam kan kelasnya kan bahas itu semua. IG Live. Iya, IG Live-nya kan. Dasarnya gitu tuh buat meyakinkan gitu. Iya, aku agak kesulitan jawab pertanyaan ini karena aku pribadi masih belum bisa meyakinkan orang tua. Waduh. Iya, kan aku berarti tadi kamu bilang. belum siap ya. Orang tua aku belum yakin kalau aku udah siap. Iya sih benar. Jadi aku Ya. belum bisa meyakinkan kedua orang. Berarti harus aku yang meyakinkan orang tua kamu. Bisa. Bercanda. Iya, bercanda. Nah, kira-kira dari Mas Jutana sendiri harapan untuk harapan ke depan untuk anak ataupun remaja di Indonesia khususnya di Provinsi Banten tuh gimana? Karena kan emang seperti yang kita ketahui bahwasanya nikah muda tuh emang banyak, perceraian juga banyak. Betul. Kayak gitu. Biar kita tuh sama-sama selamat di pernikahannya maupun di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Iya. Gimana? Harapan besar saya semoga nanti sakinah mawaddah warahmah itu nggak cuma di ucapan kata selamat pernikahan, tapi juga di keluarga masing-masing hadir bener-bener, di istrinya, di suaminya, di anak-anaknya gitu loh. Karena ya itu menjadi hal yang penting dan sama-sama kita harapkan sebagai sebuah keluarga. Tapi hal itu tidak akan bisa kita gapai begitu aja gitu. Ada tahapan, ada proses, ada ilmu yang harus kita miliki untuk kemudian bisa ngebangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi gitu. Saya juga belum punya pengalaman ke sana, tapi saya pribadi sekarang sedang belajar, kayak baca buku, ikut kelas. Which is itu ikhtiar saya buat mempersiapkan semuanya. Karena tadi itu kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi pernikahan kita nanti. Yang bisa kita lakukan adalah persiapannya tadi. Persiapan sebagai seorang suami dan juga persiapan sebagai seorang ayah gitu. Jangan sampai ketika kamu nikah, kamu hanya siap menjadi seorang suami yang nanti mungkin akan dilayani sama istri, tapi tidak siap untuk menjadi seorang ayah yang nanti akan dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan. Tapi minimal untuk para jomblo-jombloati siap nikah aja dulu. Nanti setelah ikut kelas siap nikah, baru ikut kelas siap pengasuhannya gitu loh, biar bisa ngedidik anak-anaknya. Iya, pokoknya cocok banget deh kita ikut ke Madrasah keluarga. Madrasah keluarga ya. Gimana Mas madrasah keluarga? Ya, di follow aja IG-nya Iya. @madrasahkeluarga.id. Nanti info-info masalah kehidupan kalian terkait nikah bisa dibantu ya kan? Iya, Khusus insya Allah. untuk anak-anak sabda gitu ya. Kan jomblo semua. Oh, jomblo semua, masya Allah. Semua, ya Allah, jomblo lillah ya Gus ya. Ya, mungkin emang itu aja perbincangan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lebih banyak lagi, soalnya seru nih buat saya khususnya gitu. Sama buat teman-teman semua. Pokoknya emang follow aja IG-nya Madrasah Keluarga. Nanti di sana diarahin kan sama panitia-panitia yang lain. Ada info kelasnya di sana. Ya, terima kasih Ya, buat sama-sama. Mas Jutana Terima kasih yang juga. sudah bersedia meluangkan waktu. Semoga silaturahminya selalu tetap jalan ya. Amin, Nanti amin. main-main kesini lagi. Siap, ya. insya Allah. Iya. Iya. Nah, itu aja perbincangan kita terkait pernikahan dini yang tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton acara ini. Jangan lupa di subscribe di channel Sabda News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.